warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk memulai materi pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Puji silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai materi, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Semua masuk? Alhamdulillah semua hari ini masuk. Oke, sebelum memulai hari ini kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Semua silakan berdiri dan semangat ya menyanyikan lagunya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Siapa yang tahu, yang masih ingat pekerjaan apa saja? Profesi apa saja yang sudah kita bahas kemarin? Guru, betul. Terus? Dokter, kemudian? Pilot, betul. Polisi, dokter, pelukis, tentara, dan masih banyak yang lain. Nah, hari ini kita juga masih tentang membahas
jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Oke, baiklah. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, setelah kalian melihat video, nanti kalian bisa menemukan unsur-unsur dari dongeng, unsur-unsur cerita dari sebuah dongeng. Yang kedua, setelah kalian nanti berdiskusi, bertanya jawab dengan kelompoknya masing-masing, kalian bisa menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga kelestarian sumber daya alam, yaitu hutan. Oke? Siapa yang tahu apa itu pendongeng? Ya, Jasmine. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Pendongeng merupakan pekerjaan bukan? Ya, merupakan sebuah pekerjaan. Bisa kalian kalau mau menjadi pendongeng. Ya, pernah dengar atau pernah dibacakan dongeng nggak sama orang tua ketika mau tidur? Enggak. Tapi pernah baca dongeng? Ya. Jadi ada banyak sekali dongeng yang ada di Nusantara ini. Salah satunya adalah dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Hari ini kita akan literasi terlebih dahulu. Kita budayakan membaca, ya. Nanti akan Ibu tunjuk siapa saja yang akan membacakan dongeng tupai dan ikan gabus. Nah, ini ada teksnya. Yang pertama, silahkan dibaca. Puji. Yang lain dengerin. Ketika Puji membacakan, yang lain menyimak dan mendengarkan. Karena dari situ nanti kita akan menemukan unsur-unsur dari cerita atau dongeng ini. Oke? Oke, Puji silakan dibaca. Dongeng tupai dan ikan gabus. Alkisah hiduplah seekor tupai dan seekor ikan gabus di danau di daerah Kalimantan Barat. Di antara keduanya terjalin persahabatan yang erat. Berat sama dipukul, ringan sama dijinjing. Apabila si tupai kesusahan, si ikan gabus menolongnya. Begitu pula jika si ikan gabus dilanda kesedihan, maka si tupai menghibur hatinya. Pada suatu hari, si ikan gabus terserang penyakit. Si tupai dengan setia menunggu temannya yang sakit. Beberapa hari belakang ini badannya begitu lemah. Si ikan gabus tidak mau makan. Si tupai berusaha membujuk untuk makan, meski sedikit saja. Rupanya si ikan gabus hanya mau makan dengan hati ikan hiu. Oke, yang kedua, silahkan Dian. Dilanjutkan, suaranya yang lebih keras supaya teman yang lain bisa mendengarkan. Berat hati si tupai mendengar permintaan si ikan gabus. Hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. Ikan hiu termasuk binatang paling ganas di lautan. Ikan tersebut hanya hidup di lautan lepas. Menimbang-nimbang itu semua, hatinya sedih mengingat kondisi sahabatnya yang terus lemah. Akan tetapi kehilangan satu sahabat merupakan kerugian yang tak bisa tergantikan dengan apapun. Akhirnya ia pun pergi mencari ikan hiu. Dengan segenap pikirannya, si tupai mencari akal bagaimana caranya ia mendapatkan hati ikan hiu. Akhirnya ia menemukan ide untuk sampai di kedalaman laut lepas dan bertemu dengan ikan hiu. Oke, bagus. Kemudian selanjutnya silakan dibacakan Intan. Si tupai meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia hidup dari pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Pelan-pelan digigitnya sebutir kelapa sampai tercipta lubang yang cukup besar. Setelah airnya habis, ia masuk ke dalam buah kelapa itu. Kemudian dari dalam kelapa ia
kehabisan tenaga. Tidak lama kemudian ikan hiu pun mati. Oke, dilanjutkan. Rama. Ayo Rama, dibaca. Si tupai berhasil keluar dari perut ikan hiu dengan membawa hati ikan hiu. Dengan penuh rasa sukacita dibawanya hati ikan hiu ke tempat sahabatnya. Si ikan gabus merasa senang dengan kedatangan tupai yang membawa hati ikan hiu. Tanpa ditunggu lama, ikan gabus memakan hati ikan hiu yang terlebih dahulu disiapkan oleh si tupai. Sungguh ajaib, tidak lama setelah memakan hati ikan hiu, si ikan gabus perlahan kondisinya membaik dan akhirnya sembuh seperti sedia kala. Ia sangat gembira dan berterima kasih kepada sahabatnya. Kemudian meloncat-loncat dalam telaga. Sungguh bahagia hatinya memiliki seorang sahabat sejati. Sejak saat itu persahabatan mereka terjalin begitu kuat. Si ikan gabus berjanji akan membantu dengan sepenuh hati apabila suatu saat si tupai dilanda musibah yang sama. Oke, semua dongeng sudah terbacakan dari awal sampai akhir. Ya, sudah disimak tadi awalnya dongengnya tentang persahabatan siapa? Tupai dan ikan gabus. Siapa yang sakit? Ikan gabus. Sahabatnya tupai kemudian mencari apa? Hati ikan hiu. Dapat atau tidak hati ikan hiunya? Dapat. Jadi kalian sudah menyimak dongeng. Kemudian sekarang kita akan menentukan unsur-unsur dalam dongeng. Siapa yang tahu apa saja unsur-unsur dalam cerita atau dalam dongeng? Apa saja unsur-unsurnya? Betul, ada judul pastinya. Terus ada apa lagi? Ada tokoh, betul sekali. Kemudian sifatnya pasti ada. Kemudian tempat. Betul, ada tempatnya. Kemudian awal cerita, kemudian betul, ada akhir cerita, kemudian ada pesan moral yang bisa kita ambil ya. Semua cerita atau dongeng pasti ada pesan moral untuk kita semua lakukan ketika kita ada di masyarakat ya. Jadi bisa kita gunakan pesan moral itu untuk pelajaran kita. Oke, coba lihat lagi unsur-unsur dalam dongeng tadi yang sudah kalian sebutkan. Ada judul, tokoh, sifat tokoh, ada tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Bagaimana cara menemukan nih langkah-langkah menemukan unsur-unsur cerita dalam dongeng? Langkahnya yang pertama adalah membaca dongeng dengan teliti ya, atau membaca dongeng dengan seksama. Yang kedua, untuk menemukan unsurnya, menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita ya, tokohnya ada siapa saja. Terus yang ketiga, menuliskan apa? Menuliskan kejadian yang terjadi dalam dongeng atau yang banyak dibicarakan dalam cerita. Nah, di sini sudah ada mind mapping atau peta pikiran. Siapa yang bisa mengisinya? Unsur-unsur cerita dalam dongeng tupai dan ikan gabus. Yang pertama tadi sudah kalian sebutkan judul. Pasti ada judulnya. Judulnya apa? Pintar, tupai dan ikan gabus. Yang kedua, tokoh. Siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut? Ada berapa tokohnya? Tiga, pintar. Berarti semua menyimak nih. Siapa saja tokohnya? Tupai, ikan gabus, ikan hiu. Betul. Kemudian sifat tokohnya atau wataknya. Siapa yang bisa jawab? Tupai suka menolong, ikan hiu sabar dalam menghadapi penyakitnya. Oke, tempatnya kira-kira di mana itu tempatnya? Kejadiannya
ada di sungai di Kalimantan Barat. Awal cerita nih yang menyimak dongeng tadi pasti tahu awal ceritanya seperti apa. Pinter, Tupai melihat ikan gabus lesu. Karena kenapa lesunya? Karena sakit dan tidak mau makan. Itu awal ceritanya. Akhir ceritanya seperti apa? Akhir ceritanya ikan gabus kembali sehat seperti sedia kala. Oke, kemudian pesan moral yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di kehidupan kita, apa pesan moralnya? Harus saling tolong menolong. Ya, jadi ketika kalian melihat teman kalian yang sedang kesusahan, yang butuh bantuan, harus ditolong. Jadi biasakan hidup saling tolong menolong, ya. Oke, selanjutnya. Kalian pernah lihat pendongeng nggak? Di TV pernah ada pendongeng. Media yang dia gunakan salah satunya apa? Menggunakan wayang. Tahu sama wayang? Wayang itu terbuat dari apa? Pintar, terbuat dari kayu. Kok bisa ada kayu? Karena ada pengrajin kayu. Pengrajin kayu juga merupakan sebuah pekerjaan. Pengrajin kayu menghasilkan barang atau jasa? Pintar, menghasilkan barang. Coba kita lihat bagaimana pengrajin kayu menghasilkan barang. Di sini ada proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Yang pertama, prosesnya apa dulu? Oke, coba simak, lihat semua ke depan, ke layar. Ada beberapa proses atau tahapan dalam pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pertama apa? Ada pohon yang ada di hutan, diapakan itu pohonnya? Ditebang. Setelah ditebang, diangkut kemana? Setelah ditebang, diangkut ke kota dan dibawa kemana? Ke pengrajin kayu. Nanti pengrajin kayu akan membuat perabot rumah tangga seperti meja, kursi, apalagi? Lemari, apalagi barang-barang perabot yang terbuat dari kayu. Pintu, betul, apalagi? Lemari, apalagi? Meja sudah, dan juga kursi, betul. Cara pembuatannya setelah nanti ada kayu terus dibuat menjadi kursi, nanti diamplas supaya licin. Setelah itu dicat supaya terlihat lebih bagus. Setelah ke pengrajin kayu dibawa ke toko mebel. Nanti masyarakat atau orang tua kalian juga nih yang membutuhkan perabotan rumah tangga yang terbuat dari kayu bisa membelinya di toko mebel. Oke, ibu tanya, siapa yang tahu ada berapa pekerjaan yang terlibat sehingga kursi dan meja itu sampai ke rumah kita? Dari gambar ini ada berapa pekerjaan yang terlibat? Siapa saja? Pekerja apa saja? Pintar, ada penebang pohon. Yang kedua, pengangkut barangnya atau sopir. Kemudian ada pengrajin kayu. Satu lagi siapa? Ada tukang mebel atau penjualnya. Jadi ada 4 profesi atau pekerjaan yang terlibat dalam proses dari meja kursi dibuat sampai ada di rumah kita. Oke, paham? Paham, siap. Kayu yang kita gunakan itu ditanam banyaknya di mana? Di hutan. Ya, di Indonesia hutan terbesar selain di Papua ada di Pulau Kalimantan. Nah, siapa yang tahu Pulau Kalimantan itu ada di mana tuh di petanya? Ada di huruf A, B, C, D atau E? C, betul. Ada di huruf C, betul sekali. Nah, inilah salah satu penampakan hutan di Kalimantan. Ya, indah? Indah tidak terlihatnya?
Indah. Ada slogan dari Kalimantan bahwa hutan Kalimantan itu adalah sebagai paru-paru dunia. Kenapa disebut paru-paru dunia? Karena menghasilkan oksigen terbesar. Ya. Jadi oksigen itu dibutuhkan untuk kita manusia dan juga makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Coba bayangkan jika hutan sudah mulai berkurang, oksigen sudah mulai berkurang, napasnya berkurang atau tidak? Ya, jadi kita harus bisa melestarikan hutan supaya hutan selalu ada. Bagaimana caranya untuk melestarikan hutan? Siapa yang tahu? Apa saja? Betul, tidak menebang pohon sembarangan. Kenapa sembarangan? Tidak sembarangan, harus menebang pohon yang tua yang sudah siap untuk ditebang. Ya. Kemudian apa lagi? Menanaman kembali, pintar, atau disebut reboisasi. Jadi ketika ada satu pohon yang ditebang, itu harus ada satu yang ditanam. Kalau ada 5 kayu yang ditebang, ada berapa pohon yang kita tanam? 5. Jika ada 100 kayu atau pohon yang ditebang, kita juga harus menanam 100 pohon lagi. Ya, jadi ada penanaman kembali. Kemudian apa lagi caranya? Tidak memanfaatkan secara berlebihan. Jadi secukupnya saja, ya, tidak berlebihan. Coba lihat lagi. Nah, di sini ada perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Kita lihat yang pertama, tahun berapa itu? 1980 tuh di situ. Ya. Warna hijaunya banyak atau tidak? Banyak. Itu menandakan hutannya masih lebat, masih banyak. Lihat gambar kedua. Itu ada hijaunya sudah mulai berkurang. Kenapa sudah mulai berkurang? Sudah ditebang dan sudah dijadikan tempat pemukiman penduduk. Ya. Terus gambar ketiga, perbedaannya itu sangat kelihatan. Makin sedikit atau makin banyak yang warna hijaunya? Makin sedikit. Makin sedikit warna hijau berarti makin sedikit hutan atau pohon yang ada di hutan Kalimantan. Ya? Tuh, contoh kerusakan hutan. Coba lihat semua ke layar. Bagaimana hutan itu rusak dari orang yang tidak bertanggung jawab. Ya? Sudah banyak pemukiman, jadi hutannya juga sudah mulai berkurang. Maka dari itu harus ada kesadaran diri untuk bisa merawat hutan, merawat pohon dengan baik. Oke, baiklah. Kalian tadi sudah menemukan unsur-unsur dalam dongeng. Ya, kalian sudah tahu tentang judulnya, tokohnya siapa saja. Kemudian ada pengrajin kayu. Kayu dari mana? Kita temukan dari hutan, sudah kita bahas. Hari ini kemudian Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Satu orang akan Ibu bagikan satu. Ini sudah ada 4 kelompok. Jadi silahkan nanti berdiskusi dan saling tanya jawab tentang soal yang ada di LKPD-nya. Siapkan pulpennya. Oke. Gimana Bu? Sudah dapat semua LKPD-nya? Oke, sudah dapat. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Dibuka. Di situ ada dongeng, tapi bukan tupai dan ikan gabus lagi, tapi ada kelinci dan kura-kura. Silakan dibaca dulu, dipahami isi dongengnya seperti apa. Nanti kalian isi sesuai dengan yang kalian baca.
Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Ya, dibaca dulu. Dongengnya dibaca dulu. Jika sudah, silakan diisi. Dialektikanya, kelinci sangat geli dengan gagasan kura-kura, tapi untuk memenuhi kesenangan kelinci pun sejumlah Jika ada yang tidak mengerti tentang soalnya, boleh bertanya dengan temannya, ya. Saling tanya jawab. Oke, sudah dibaca dongengnya? Sudah dibaca, kelinci dan kura-kura. Jika sudah paham, silakan diisi. Di situ ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam dongeng apa saja, terus diisi. Oke, silakan diisi. Bagi yang tidak paham boleh sambil berdiskusi, tanya dengan temannya, ya. Sudah selesai? Wah, ya, dilanjutkan.
Oke. Kelompok 1 udah selesai? Belum. Ya, betul. Terus kamu habisin. Oke, betul. Oke, lanjut. Sisi. Oke. Ya, betul. Oke, nanti jika sudah selesai, perwakilan kelompoknya boleh dibacakan ke depan, ya. Bisa menjawabnya, bisa? Sudah? Oke. Dua lagi. Oke, kalau belum mengerti boleh tanya ke temannya. Betul, bagus. Jawabannya sudah bagus. Oke, pinter. Iya, tuh. Ya. Sudah selesai? Ayo, masih ada yang belum. Yang sudah silakan dibaca lagi. Apakah sudah semua terisi atau belum?
kerjanya di depan. Oke. Siapa dulu yang mau ke depan? Kelompok berapa? Kelompok 1. Siapa? Naira. Anindya, Naira. Oke, maju. Silakan ke depan. Yang lain dengarkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa judul dongeng di atas? Kura-kura dan kelinci. Siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut? Kura-kura, rubah, dan kelinci. Bagaimana sifat dari tokoh tersebut? Kelinci sombong, kura-kura rendah hati. Di manakah latar atau tempat dalam dongeng tersebut? Hutan. Apa pesan moral yang disampaikan kalian? Ambil dari dongeng di atas. A. Jangan bersikap sombong. B. Jangan. Udah, lanjut. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Meja dan bangku. Apakah pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Menghasilkan barang, yaitu meja dan kursi. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Membeli kayu dan memotongnya. Oke, semua jawabannya sudah benar. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang diwakili oleh Naira. Kelompok 2 perwakilannya Ica. Oke, maju ke depan. Silakan dibacakan lembar kerjanya. Oke, kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa judul dongeng di atas? Kura-kura dan kelinci. Siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut? Kura-kura dan kelinci. Bagaimana sifat dari tokoh tersebut? Kelinci sombong, kura-kura rendah hati. Di manakah latar atau tempat dalam dongeng tersebut? Hutan. Apa pesan moral yang bisa kalian ambil dari dongeng di atas? A. Jun bersikap sombong. Oke, selanjutnya. Oke, yang lain dengarkan. Suara yang keras. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Meja dan kursi. Apa pekerjaannya Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Menghasilkan barang, yaitu meja dan kursi. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Membeli kayu dan memotong. Membentuk menjadi kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 atau 3? Oh, 3, berarti 2 terlewat ya. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan perwakilannya Naira. Oke, suaranya yang keras ya. Teman-temannya nggak kedengeran. Ibu aja yang deket gak kedengeran. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa judul dongeng di atas? Kura-kura dan kelinci. Siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut? Kura-kura, rubah, dan kelinci. Bagaimana sifat dari tokoh tersebut? Kelinci sombong, kura-kura rendah hati. Di manakah letak atau tempat dalam dongeng tersebut? Hutan. Apa pesan moral yang bisa kalian ambil dari dongeng di atas? A. Jangan bersikap sombong. B. Jangan menyepelekan kemampuan orang lain. Oke, lanjut halaman selanjutnya. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Beni? Meja dan kursi. Apakah pekerjaan yang Ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Menghasilkan barang, yaitu meja dan kursi. Apa saja yang harus dipekerjakan oleh perajin kayu? 1. Membeli kayu dan memotongnya. 2. Membentuk meja kursi menjadi kursi. 3. Menghaluskan dan mengecatnya. 4. Menjual kursi ke toko mebel. Oke, bagus, jawabannya sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Suaranya masih belum kencang nih. Terakhir, laki-laki suaranya harus lebih powerful.
Rama, siapa yang akan membacakan? Rama, oke, maju ke depan. Suaranya harus kencang biar temannya yang lain lihat, mendengar. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita dongeng di atas isilah soal berikut ini. Apa judul dongeng di atas? Kura-kura dan kelinci. Siapa saja tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut? Kura-kura, kelinci. Bagaimana sifat dari tokoh tersebut? Kelinci sombong, kura-kura rendah hati. Di manakah latar atau tempat dalam dongeng tersebut? Hutan. Apa pesan moral yang bisa kalian ambil dari dongeng di atas? A. Jangan berlaku sombong. B. Jangan mencelakakan kemampuan orang lain. Menyepelekan kemampuan orang lain. Oke, selanjutnya terakhir. Produk apa yang dihasilkan oleh Ayah Bendi? Meja dan kursi. Apakah pekerjaan Ayah Bendi termasuk menghasilkan barang atau jasa? Menghasilkan barang, yaitu meja dan kursi. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Membeli kayu dan memotongnya. Terima kasih. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, alhamdulillah semua sudah bisa mengerjakan lembar kerjanya dengan baik. Semua jawabannya alhamdulillah sudah benar. Nah, yang terakhir sudah ada, lihat di papan tulis. Ada perkembangan pohon di hutan Kalimantan. Yang pertama di tahun 1950. Seperti tadi yang sudah kalian lihat di layar, semua warnanya masih hijau. Berarti hampir seluruh wilayah Kalimantan masih tertutupi oleh hutan. Ini berapa tahun kemudian nih? 1985. Pohon di Kalimantan sudah mulai ditebang. Sekarang setiap kelompok silakan maju ke depan. Ini nanti diisi oleh kelompok 1. Yang ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan tahun 2020 untuk kelompok 4. Perkembangan pohon di hutan Kalimantan. Kelompok mana dulu yang akan diisi ke depan? Oke, bagus. Kelompok 4. Ketinggalan nih kelompok yang lain. Oke. Silakan Zaki. Ditulis di papan tulis. Tahun 2020, bagaimana perkembangan pohon di hutan Kalimantan? Oke, siap-siap nanti maju perwakilan kelompok 1, 2, atau 3. Tadi sudah kelompok 4. Ayo, siapa yang maju ke depan duluan? Itu yang boleh mengisi. Oke, kelompok 4 sudah terlebih dahulu tadi mengacungkan tangannya. Jadi boleh duluan mengisinya. Ya, terus apalagi Jaki? Udah cukup? Tahun 2020 hutan lebih sedikit sedangkan pemukiman meluas. Betul. Ya, siapa? Kelompok mana lagi? Oke, yang duluan Adlin. Kelompok 3. Ayo Adlin, maju ke depan. Tahun 2010
Coba sebutkan 3 profesi yang menghasilkan barang. Ayo, siapa yang bisa jawab? Boleh maju ke depan. Pelukis, pemotong kayu. Kayu. Oke, kelompok 1 sudah betul duluan dijawab. Oke, tahun 2000. Bagaimana perkembangan pohon? Ya, tapi tadi kan 3. Tadi udah berapa? Oke, setelah ini baru putar lagi. Oke, Pun. Hutan di Kalimantan ketika tahun 2000 sudah mulai berkurang. Betul. Terakhir, ayo Put, ditulis jawabannya. Tahun 2005 seperti apa perkembangan pohonnya? Kondisi hutannya dilanjutkan. Kondisi hutan di Kalimantan hampir sama dengan tahun berapa? Tahun 2000. Berarti hutannya sudah mulai berkurang, sudah banyak pemukiman. Oke, kelompok 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah. Berarti apa yang dijelaskan oleh Ibu tadi sudah kalian simak, lembar kerja dan yang dituliskan di depan semua sudah benar. Oke, sekarang kita isi lembar evaluasi mandirinya. Nanti diisi, kemudian nanti kita jawab bersama-sama. Diisi dulu, nanti ditukar dengan temannya, baru kita koreksi. Ya? Oke. Dikasih nama dan kelasnya terlebih dahulu. Oke, nanti dikumpulkan bersama LKPD dan akan Ibu nilai. Oke? Langsung dikasih nama dan kelas. Jika sudah selesai, silakan nanti diajak ke temennya, ditukar-tukar ke temennya, ya. Nanti kita kerjakan, nanti kita ya. Oke, diisi. Semuanya harus mengisi. Kasih nama, ya, nama panjang boleh, nama pendek boleh. Nanti akan Ibu nilai. Oke? Coba dibaca soalnya dengan teliti. Di situ ada pilihan ganda, ada 5 soal. Kalau sudah selesai semua, ditukar dengan temannya, kemudian kita koreksi. Oke? Ya, betul. Yo, dikerjakan. Iya. Dikerjakan dulu, nanti baru ditukar sama teman. Oke? Sisi ya. Ini sama ini. Gak usah ditukar. Ya. Sisi. Ini siapa? Oke, dibaca dulu soalnya. Ya, ini isi dulu. Ya, diisi dulu. Sudah? Ya. Ayo diisi. Ya, ini dulu. Ini.
Sudah? Semua dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 diisi semua. Oke? Diisi nanti Ibu nilai. Ya? Diisi. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan diisi. Jika sudah selesai, nanti kita tukar-tukar kertasnya dengan temannya. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Sudah, oke. Tunggu, kelompok 4 sudah selesai. Iya, nanti akan Ibu nilai. Kita koreksi dulu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai belum? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4? Sudah. Sekarang ditukar dengan temannya. Punya Nafila ditukar dengan Naira. Punya Naira dipegang Nafila. Ya, tukar-tukar, jangan dipegang punya sendiri. Tugasnya harus punya orang lain. Sudah ditukar-tukar? Ini punya Jaki, betul. Arya, oke. Kemudian sudah ditukar? Kelompok 2? Oke, sudah? Sudah? Oke, sudah ditukar semuanya? Oke, sekarang kita koreksi. Ketika Ibu bilang nomor 1 jawabannya apa? Ketika benar itu di checklist. Ketika salah, angka satunya disilang. Oke, siap? Siap. Udah. Dengarkan nomor 1. Watak tokoh Andi pada cerita di atas yaitu A. Sombong, B. Malas, C. Rendah diri, D. Pelupa. Jawaban yang benar adalah B. Ayo. Kalau benar jawabannya di checklist nomor 1-nya. Kalau salah berarti disilang. Nomor 2. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut yaitu, ayo jawabannya A, B, C, atau D? A. Betul. Nomor 3. Ayah Doni seorang pengukir. Dia setiap hari bekerja untuk membuat jendela dan pintu yang mempunyai ukiran yang indah. Dilihat dari hasil pekerjaan Ayah Doni, ia termasuk menghasilkan apa? Barang ada di huruf A, B, C, atau D? A. Betul. Nomor 3 A. Nomor 4. Pak Rahmat adalah seorang supir. Dilihat dari pekerjaannya, maka pekerjaan Pak Rahmat termasuk menghasilkan apa? Barang, jasa, pertolongan, atau bantuan? Jasa ada di B. Betul. Nomor 4 berarti B. Nomor 5. Kayu yang digunakan untuk membuat meja dan kayu berasal dari mana? Pintar. Berarti jawabannya yang C. Dihitung. Punya temennya coba ditulis benarnya berapa, salahnya berapa. Sudah semua? Sudah ditulis? Oke. Dikumpulkan, mau Ibu koreksi. Mau Ibu nilai? Sudah? Ya. Sudah? Sudah? Oke. Ada yang oke. Bagus. Kemudian ya, betul. Apa bedanya? Kelompok 1, kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sini sambil Ibu nilai. Evaluasinya sambil Ibu nilai. Oke, betul semua. Ini juga betul. Oke, LKPD-nya? Alhamdulillah, nilainya 100 semua. Dari nomor 1 sampai 5 betul semua. Oke, kelompok 2 mana? Oke, betul semua ini? 10. Oke, betul semua. Oke. Ya, KPD-nya?
berapa? 5. Ini betul semua juga? Ini semua. Alhamdulillah. LKPD-nya oke. Semua nilainya 100. Sudah bisa menjawab dengan baik. Berarti apa yang kita pelajari hari ini, unsur-unsur dongeng, kemudian pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar, dan bagaimana melestarikan hutan, sudah kita bahas dan sudah kalian pahami. Alhamdulillah. Baik, sudah selesai semua? Oke, alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti silakan dibaca kembali bukunya tentang unsur-unsur dongeng. Kemudian bagaimana pekerjaan, apa saja yang menghasilkan barang dan jasa. Kemudian apa saja sumber daya alam, contohnya hutan yang harus kita jaga. Ya, baiklah. Sekarang bersiap-siap kita mau pulang. Oke, bukunya silakan dimasukkan. Oke, sudah semua? Sudah rapi? Oke, tasnya silakan dipakai. Sudah? Oke. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Puji silakan pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 dulu. Disusul oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 3.